apakah sudah bergabung? Mari siapkan hatimu, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengucap syukur. Kita membawa pujian pengagungan kita kepada Tuhan, dan tetap kita percaya kebaikannya tidak pernah berakhir, kemurahannya tidak pernah berakhir, dan kasih setianya tetap untuk saudara dan saya selama-lamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
akan memujimu selamanya. Saudara, kalau kita melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini, terkhusus di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali, seperti saya katakan dalam pertemuan kita terakhir, begitu banyak informasi yang sangat berpotensi untuk membuat saudara dan saya menjadi takut. Ada begitu banyak berita, dan mungkin sebagian besar di antara berita itu adalah fakta yang sangat berpotensi membuat kita menjadi khawatir, menjadi bimbang. Dan kadang-kadang kekhawatiran itu membuat seluruh siklus di dalam tubuh kita mengalami perubahan, dan lebih cenderung ketakutan, kekhawatiran itu akan melahirkan kondisi di mana daya tahan tubuh kita atau imun kita justru semakin menurun. Dan orang bertanya, terus bagaimana cara kita menyikapi apa yang sedang terjadi? Toh yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan di media-media dan juga televisi dan berita dan segala macam adalah situasi yang real dan fakta. Saya katakan iya. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan, saya katakan begini, kita ini hidup karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita boleh sehat karena kasih karunia. Yang kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita, memelihara kesehatan kita, mengupayakan kesehatan kita. Tapi kalaupun saudara dan saya bisa sehat sampai hari ini, semua karena kasih karunia. Dan kalaupun kita diselamatkan, kita hidup sampai hari ini, semua karena kasih karunia. Jadi saya katakan, bagaimana cara kita meresponi keadaan? Tetap tenang, tetap percaya. Semua yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang dianugerahkan bagi kita sampai hari ini, semuanya kasih karunia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena upaya dan kerja keras kita. Sekali lagi, semata-mata karena kasih karunia. Firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang cepat belum tentu menjadi pemenang. Orang yang kuat tidak selalu menjadi orang yang unggul. Orang yang cerdas belum tentu mendapatkan hal yang terbaik. Orang yang cerdik dan cendekia belum tentu juga mengalami kesuksesan yang luar biasa. Kenapa? Karena semuanya adalah kasih karunia. Mari, saya sengaja mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan pujian ini, untuk mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa semua karena kasih karunia. Segala sesuatu yang kita alami, yang kita miliki, yang kita nikmati sampai hari ini, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu yang membuat saudara saya bisa tenang menyikapi keadaan. Jangan panik, jangan khawatir, jangan takut. Sekalipun mungkin fakta yang terjadi betul real, itu situasi kenyataan yang kita lihat hari-hari ini. Tapi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan, semua karena kasih setia Tuhan. Bagian kita percaya. Lakukan segala sesuatu dengan tepat, lakukan segala sesuatu dengan benar. Jaga kesehatan, upayakan kesehatan, dan lakukan segala sesuatu untuk membuat hidup kita tetap sehat. Tapi saya katakan, kalaupun kita sehat, bukan karena upaya kita semata-mata, kasih karunia Tuhan. Mari mengucap syukur. Kita deklarasikan pujian ini sebagai tanda kita percaya anugerahnya, kemurahannya, kasih karunia-Nya yang membawa saudara dan saya sampai pada titik hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu.
Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada Kak Yusni Huta Barat di Batam, ada Ibu Ellen di Swiss, ada Kotan Beng di Jakarta, Ibu Christina Elizabeth di Jakarta, dan ada juga Ibu Christine Elsie. Saya sengaja memanggil nama saudara di awal-awal pertemuan kita pada saat ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara menyadari sekali lagi. Saya mau mengajak saudara tenang, renungkan ketika kita menaikkan pujian ini. Dan kalau kita melakukannya dengan sebuah kesadaran penuh, saya mau katakan, saudara dan saya akan menjadi tenang. Saudara akan menjadi tenang. Bukan berarti persoalannya selesai, tidak. Tapi kita tenang, dan dalam tinggal tenang dan percaya justru disitulah terletak kekuatan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yuk sekali lagi, sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu
kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
ya Allahku. Pengharapan kita hanya ada pada Yesus Tuhan. Dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Walau seringkali cara Tuhan untuk menolong, cara Tuhan untuk melakukan keajaiban, cara Tuhan untuk menggenapi apa yang sudah Dia janjikan, kadang tidak seperti yang kita harapkan, terutama soal waktu. Kita berharap pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Kita berharap cara Tuhan seperti yang kita inginkan. Tapi yang sering terjadi adalah cara Tuhan justru mengajar kita terlebih dahulu untuk mengenal Dia. Waktunya Tuhan seringkali menjadi waktu di mana kita belajar dulu mengenal jalan-jalan Tuhan. Sehingga ketika apa yang Dia inginkan terjadi dalam hidup saudara, sebenarnya kita mendapatkan paling tidak dua hal. Yang pertama, jawaban doa kita, entah itu dalam bentuk pertolongan, entah itu dalam bentuk jalan keluar, entah itu dalam bentuk mujizat, entah itu dalam bentuk jawaban doa. Yang pertama. Yang kedua, kita bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Kita mendapatkan paling tidak dua hal, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dianugerahkan bersama-sama dengan mujizat, pertolongan, kebaikan, dan keajaibannya di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa ketika keadaan belum sebaik yang kita harapkan. Jangan pernah putus asa ketika situasi tidak seperti yang kita inginkan. Jangan kehilangan pengharapan ketika doa-doa kita belum dijawab, ketika keadaan kita belum berubah, ketika situasi kita belum sebaik yang kita harapkan. Kenapa? Karena pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan saudara dan saya tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia setia. Dan firman-Nya berkata, setiap janji, setiap firman, setiap perkataan Tuhan itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, pasti digenapi. Pasti terjadi dan pasti mengerjakan apa yang Tuhan mau terjadi sesuai dengan perkataannya. Oleh karena itu, yang pertama saya katakan tadi, menyikapi keadaan tetap tenang. Dasar kita tenang adalah karena semua adalah kasih karunia. Dasar kita tenang adalah karena segala sesuatu adalah kasih karunia. Dasar kita untuk tenang adalah karena apapun yang terjadi, yang sudah kita miliki, yang sudah kita alami sampai hari ini, semuanya adalah kasih karunia. Yang kedua, teruslah memuji Tuhan. Teruslah memuji Tuhan dalam segala keadaan. Entah keadaannya baik, entah keadaannya tidak baik, entah persoalannya sudah selesai, persoalannya belum selesai, entah jalan keluarnya sudah ketemu atau belum, tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan, karena itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Yuk sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penghormatanku hanya padamu. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tetaplah percaya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Saudara, kita baru saja menerima sebuah keputusan, terutama yang di Pulau Jawa dan Bali, bahwa mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 akan ada perlakuan yang sedemikian ketat dalam rangka menurunkan pandemi yang sedang terjadi hari-hari. Karena memang data yang terkonfirmasi sampai hari ini hampir tiap hari yang terpapar itu di atas 20.000. Sehingga pemerintah memutuskan untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali akan ada kondisi darurat. Pergerakan-pergerakan masyarakat kembali dibatasi. Ruang-ruang pergerakan untuk masyarakat kembali dibatasi. Mungkin orang akan berkata, ini masa sulit lagi. Paling tidak untuk 20 hari, 17 hari kita akan kembali mengalami masa-masa di mana ruang gerak kita juga dibatasi karena keadaan. Tapi sekali lagi, kita baru saja menaikkan pujian, belajar percaya. Belajar percaya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti akan menggenapinya. Keselamatan kita dari Dia, pertolongan kita dari Dia, anugerah, kekuatan, sukacita, semua datang dari Dia. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Sekalipun keadaan memang bisa membuat kita. Dan salah satu firman Tuhan berkata begini, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10 orang rebah di sisi kananmu, sama sekali itu tidak akan menimpa engkau. Siapa? Mereka yang percaya. Mereka yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Mereka yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan dengan yakin mereka akan berkata, Allahku yang kupercayai. Karena itu, tetaplah percaya. Apapun yang terjadi, tetaplah belajar percaya. Tuhan pasti bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu.
percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya ulangi sekali lagi firman Tuhan yang sudah saya pernah sampaikan beberapa hari yang lalu. Jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Dia Allah yang tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Dia pasti meneguhkan apa yang Dia firmankan. Dia pasti menolong dan Dia pasti memegang saudara dan saya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan yang gilang gemilang. Itu ada di kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Sekali lagi, jangan takut. Tuhan menyertai saudara dan saya dalam segala keadaan. Jangan bimbang. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia pasti meneguhkan apa yang sudah Dia rancang, pasti meneguhkan apa yang sudah Dia firmankan. Dia pasti akan menolong dan memegang tangan saudara dan saya berjalan dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bagian kita yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, tetaplah memuji Tuhan dalam segala keadaan. Yang ketiga, mengucap syukur. Mengucap syukur sebab apa yang Dia firmankan pasti Dia genapi. Mari sama-sama kita melihat sebentar. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan buat kita hari ini dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ya, saudara ya, ayat 16, ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 dan 19. Ini yang harus menjadi cara kita untuk merespon setiap keadaan yang terjadi hari-hari ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, saya mengucap syukur hari-hari ini banyak diajar oleh Tuhan untuk melihat keadaan. Dan apa yang saya mau sampaikan buat kita pada hari ini adalah yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Memang tidak mudah. Ya. Kita baru menghadapi situasi sedikit lebih longgar. Kita sudah mulai senang ketika vaksin diadakan. Tapi kita dikejutkan kembali dengan kondisi pasca libur kemarin. Dan hari ini keputusannya resmi, keadaan kita, pergerakan kita kembali dibatasi. Tapi firman Tuhan mengajar kita, salah satu yang dikehendaki oleh Allah bagi saudara dan saya adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Memang tidak mudah. Tapi sekali lagi, ada orang bertanya, apa sih yang Tuhan kehendaki? Salah satu yang Tuhan kehendaki selain percaya kepada Yesus, selain percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah, salah satu yang dikehendaki oleh Allah, dan hal itu harus terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekali lagi, mengucap syukur dalam segala, karena ketika kita mengucap syukur, kita percaya, tanda kita percaya kepada kehendaknya, tanda kita percaya Dia berdaulat, tanda kita percaya Dia tidak pernah merancang yang jahat, tanda kita percaya bahwa Allah selalu merancang yang baik, tanda kita percaya bahwa rancangan yang ada padanya mengenai saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang ada padanya adalah untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Ya, gereja-gereja kembali online sepanjang 3 minggu, 3, 10 sampai tanggal 17, ya 4, 11, 18. 3 kali hari Minggu mereka yang sudah biasa
ibadah secara onsite di gereja. 3 minggu ini kita kembali ibadah online. Saudara yang mungkin sudah terbiasa kembali menikmati ibadah di gedung, menikmati ibadah bersama-sama, ada ibadah raya dengan saudara-saudara seiman. Dalam 3 minggu ini paling tidak kita harus kembali lagi kepada pola yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beribadah secara online. Mungkin gak nyaman, mungkin gak enak, tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kenapa? Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya ketika kita mengucap syukur, kita sedang membuka seluruh keadaan kita, kita sedang membuka seluruh hidup kita, kita sedang membuka seluruh keberadaan kita untuk dipenuhi dengan apa yang ada di hati Tuhan, dipenuhi dengan apa yang ada di pikiran Tuhan, dipenuhi oleh apa yang ada dalam rancangan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, sama seperti kita sedang membuka seluruh hidup kita, seluruh keberadaan hidup kita untuk diisi dan dipenuhi dengan semua yang terbaik yang ada di hati Tuhan, yang ada di pikiran Tuhan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan kita mengucap syukur. Kenapa? Jawaban kita gak berubah. Jawaban kita gak berubah. Tetap Yesus dalam segala keadaan. Gak ada jawaban yang lain. Kita gak bisa lari kemana-mana. Kita gak akan pernah menemukan jawaban yang lain. Kenapa? Karena saudara ya dan saya yang sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus, maka jawaban saudara dan saya tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya mengajak saudara mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Sekalipun tidak mudah, sekalipun mungkin gak mudah, keadaanmu membuat saudara sulit untuk bersyukur. Tapi saya mau katakan sekali lagi, mengucap syukur. Kenapa? Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Sekali lagi, pada waktu kita mengucap syukur, kita sedang melakukan satu hal yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya katakan, ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka apa yang dikehendaki oleh Allah juga akan Dia limpahkan bagi saudara dan saya. Amin. Yuk, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan boleh ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Sama-sama. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan boleh ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Sama-sama deklarasikan. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Sama-sama deklarasikan. Yesus, aku percaya.
Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawaban. Mari buka kedua tanganmu kepada Allah, nyanyikan pujian ini. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabannya. Pergumulan boleh Tuhan izinkan terjadi. Keadaan yang sulit mungkin Tuhan izinkan terjadi. Situasi yang tidak seperti yang kita harapkan mungkin Tuhan izinkan terjadi. Kelemahan-kelemahan bisa jadi Tuhan izinkan terjadi. Tapi saya mau katakan sekali lagi, pengharapan kita, pertolongan kita, kekuatan kita, jawaban doa kita seluruhnya ada pada Yesus. Dan segala sesuatu sudah dianugerahkan bagi saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Sekali lagi, segala sesuatu sudah dianugerahkan bagi saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Sudah dianugerahkan. Kita tidak lagi kekurangan dalam segala yang baik. Yang kita butuhkan adalah iman. Yang kita butuhkan adalah percaya. Yang kita butuhkan adalah ketekunan. Yang kita butuhkan adalah ketaatan. Yang kita butuhkan adalah kesetiaan untuk terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Dan ketika kita bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan, maka saya mau katakan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan juga terus bertumbuh di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, yuk sama-sama, jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Jangan pernah terganggu dengan berita-berita di luar yang membuat saudara menjadi takut. Saya katakan sekali lagi, beri waktu, beri ruang, beri tempat, berikan waktumu lebih lagi untuk merenungkan perkataan Tuhan. Jangan merenungkan keadaan yang membuat saudara menjadi takut dan khawatir. Tapi saya mau katakan sekali lagi, renungkanlah perkataan Tuhan, renungkanlah janji Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Karena disitulah kita akan memperoleh semua yang baik, semua yang manis, semua yang patut disebut kebajikan, semua yang indah, semua yang ada dalam rancangan Tuhan dan pikiran Tuhan pasti dianugerahkan bagi saudara dan saya. Renungkan itu, pikirkan itu, perkatakan itu. Mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan sekali lagi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, buka kedua tanganmu. Ini menjadi doa saya. Ini menjadi keyakinan saya. Sepakat dengan saya, sepakat dengan Tuhan bahwa Dia selalu ada. Dia menyertai. Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Kuasanya tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah, kebaikannya tidak pernah berubah, kasih setia dan rahmatnya tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Saya mau katakan sekali lagi, keadaan di sekelilingmu, keadaan di sekitar kita, situasi yang terjadi tidak akan pernah mampu mengubah kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Percaya itu. Anugerahnya tidak pernah berubah. Rahmatnya, mujizatnya, pertolongannya, berkat-berkatnya tidak akan pernah berubah bagi saudara dan saya. Mari buka kedua tanganmu kepada Allah. Sama-sama dengan saya kita deklarasikan. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabannya. Sekali lagi, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku
percaya selalu kau jawabannya, selalu kau jawabannya, selalu kau jawabannya. Aku percaya saat ini Tuhan, tidak ada jawaban yang lain, tidak ada sumber yang lain. Engkaulah kota-kota benteng kami, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Kami tidak takut sebab Engkau menyertai kami. Kami tidak bimbang sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah bagi kami. Engkau meneguhkan apa yang Kau firmankan. Engkau meneguhkan apa yang Kau janjikan. Engkau meneguhkan apa yang Kau rancangkan. Engkau pasti menolong dan memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kami berjalan dalam kemenangan yang gilang gemilang melewati setiap masa-masa, termasuk masa-masa sulit. Kami tahu sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih semua anak-anak-Mu, saudara-saudaraku yang sudah bergabung dalam program ini. Aku berkata, kebajikan, kemurahan, belas kasihan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, anugerah, kemakmuran dari Tuhan berlimpah bagi mereka saat ini Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Semuanya diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, pelayanan diberkati, seluruh keturunan diberkati. Setiap orang-orang yang kami kasihi yang bersama-sama dengan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan aku memberkati setiap saudara-saudaraku dengan berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus memberkati mereka dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Baik, terima kasih buat Ko Tan Beng di Jakarta, buat Ibu Christine Elizabeth juga terima kasih. Kemudian buat Ibu Christine Else masih di Jawa ya, tanya Tuhan berkati ya. Kemudian juga buat Ibu Ellen di Swiss ya, Tuhan berkati. Kemudian saya juga menyapa Kak Yusni Huta Barat di Batam. Waduh, ada hambanya rekan saya Pastor Besron Yusuf Roni. Terima kasih sudah bergabung. Saya senang dan saya sedang belajar ya, walaupun belum sempurna, tapi saya melihat luar biasa juga buat Kak Tiur Elizabeth, Tuhan berkati ya. Terima kasih buat supportnya. Saya berdoa pelayanan diberkati, semuanya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan rencana Tuhan pasti digenapi. Baik, buat semua saudara yang sudah bergabung, jangan lupa di follow, kemudian saudara share. Kalau ada lonceng di FB saudara bisa dikenceng sampai bunyi ya saudara ya, supaya setiap kali kita ada live saudara bisa dapat notifikasi. Pokoknya itulah bahasa saya, pokoknya sampai ting aja, sampai ting nih mau jauh ya. Baik, kita ketemu lagi besok jam 9 di channel yang sama. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.